Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arthur Haruka dan di sini saya tidak sendirian. Nanti bersama 3 teman saya yang lain, yaitu Adit Mala, Intan Larasati, dan juga Maria Ignacia. Di sini nanti kami berempat akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai hubungan karyawan sebagai salah satu bagian yang harus kita ketahui ketika kita mempelajari tentang hubungan masyarakat ataupun public relations. Berikut kami akan menjelaskan selengkapnya kepada teman-teman semua. Bicara mengenai karyawan, lalu apa sebenarnya itu karyawan gitu ya? Nah, menurut banyak ahli dapat disimpulkan sebagai pokoknya bahwa karyawan itu adalah orang-orang atau sekumpulan orang-orang yang dimana mereka bekerja dalam suatu organisasi dan mendapatkan upah. Lalu untuk karyawan tersebut masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah karyawan tetap, yaitu karyawan yang bekerja sesuai dengan kontrak yang ada atau prosedur yang ada. Lalu ada manajerial. Manajerial itu adalah orang yang memiliki hak untuk menyuruh bawahannya untuk melakukan pekerjaannya atau sebagian pekerjaannya sesuai dengan jabatan dari bawahannya itu, atau kemampuan dari bawahannya tersebut. Lalu yang ketiga ada operasional. Nah, operasional ini bagian di mana karyawan tersebut harus melakukan pekerjaannya sendiri, karena disitulah mereka harus bekerja gitu ya, sesuai dengan jabatan atau sesuai dengan kemampuan yang mereka sendiri. Lalu yang terakhir adalah karyawan tidak tetap, itu karyawan lepas. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai hubungan karyawan ya. Di sini definisi sendiri dari hubungan karyawan itu adalah fungsi dari PR ya, atau fungsi dari public relation sebagai jembatan antara perusahaan dan karyawan ini untuk membuat bagaimana caranya agar karyawan-karyawan ini semakin loyal terhadap perusahaan tersebut, atau bagaimana caranya agar PR ini bisa sebagai jembatan untuk agar karyawan dan perusahaan ini sama-sama memberikan hubungan timbal balik yang baik. Jadi antara karyawan dan perusahaan sama-sama mendapatkan istilahnya keuntungan gitu loh. Jadi antara dua pihak ini tidak ada yang dirugikan ya. Jadi karyawannya mendapatkan timbal balik yang baik dari perusahaan, sedangkan perusahaannya mendapatkan timbal balik yang baik juga dari karyawan. Jadi sama-sama menguntungkan, sama-sama diuntungkan, dan semuanya merasakan senang. Yang pertama, kita sebagai seorang PR nantinya di dalam suatu organisasi kita dituntut untuk harus bisa saling pengertian. Saling pengertian di sini adalah gimana kita berusaha mengerti keluhan karyawan dan saling ketergantungan, jadi timbal balik. Yang kedua adalah mendapatkan data-data lengkap mengenai karyawan. Dari hubungan yang baik, kita diharapkan bisa menemukan data-data yang lengkap mengenai karyawan-karyawan yang bekerja di organisasi tempat kita bekerja. Yang ketiga adalah menciptakan kerjasama yang baik. Jadi dari hubungan karyawan yang baik diharapkan adanya kerjasama yang baik. Yang itu adalah tujuan kenapa kita harus mempelajari hubungan karyawan, yaitu supaya kita ketika nanti bekerja di suatu organisasi atau instansi tertentu, kita sebagai seorang PR diharapkan dengan karyawan yang berbagai macam bentuknya, sukunya yang berbeda-beda, bisa diorganisir, bisa diatur sedemikian rupa dengan baik supaya tujuan dari organisasi yang kita tempati bekerja bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Itu dia. Ya, berikut saya akan menjelaskan tentang peran dan juga fungsi dari PR. Dari yang kita ketahui, seorang PR mempunyai berbagai macam tugas. Nah, kali ini yang akan saya bahas dari tugas seorang PR adalah hubungan karyawan. Nah, gimana sih peran dan fungsi dari seorang PR diterapkan dalam hubungan karyawan? Berikut penjelasannya. Peran PR sendiri terbagi menjadi 4, yaitu communication technical, expert prescriber, communication facilitator, dan juga problem solver. Nah, yang pertama, communication technical adalah di mana seorang PR bekerja secara teknik untuk menulis dan mengedit suatu berita, dan juga untuk memproduksi konsep-konsep untuk kedepannya. Nah,
Yang kedua adalah expert prescriber, yaitu seorang PR sudah dikasih tanggung jawab untuk mendiagnosa suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan juga untuk mengambil keputusan. Nah, yang ketiga adalah communication facilitator. Nah, di sini seorang PR bekerja sebagai pengantara atau penghubung antara manajemen dan juga karyawan. Jadi di sini PR juga diminta untuk selalu menjaga agar karyawan di organisasi dia bekerja selalu tahu informasi terkini apa yang terjadi di organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah problem solver. Nah, di sini seorang PR berperan sebagai orang yang menangani masalah tapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi dia memberi masukan kepada manajernya. Nah, yang berikut adalah fungsi seorang PR. Nah, fungsi seorang PR ini ada 3, yaitu komunikasi, manajemen, dan juga opini publik. Nah, komunikasi ini, seorang PR berfungsi sebagai pembicara, pendengar, dan juga bagian yang mencatat. Nah, jadi dia harus pandai berbicara apa yang terjadi dalam organisasi itu, dan juga mendengarkan apa sih yang dikeluhkan oleh karyawan-karyawan di organisasi tersebut, dan juga mencatat poin-poin penting apa saja yang telah terjadi. Nah, yang kedua, manajemen. Jadi seorang PR di dalam sebuah organisasi menjadi mata dan telinga. Nah, di sini berarti seorang PR harus menjadi orang pertama yang mengetahui dan memberitakan apa yang terjadi dalam organisasi tersebut kepada media. Yang terakhir adalah opini publik. Jadi di sini fungsi PR adalah untuk menciptakan suatu opini publik. Dalam hal ini opini publiknya adalah karyawan di organisasi dia bekerja. Nah, dia harus menciptakan opini yang didengarnya dari karyawan-karyawan tersebut dan memberitahu kepada manajemen. Dan seterusnya manajemen akan mengeluarkan opininya bagaimana apa yang dilakukan untuk karyawan-karyawannya. Kita akan bicara soal apa saja yang diharapkan dari adanya hubungan karyawan. Tentu saja dari adanya hubungan karyawan, organisasi mengharapkan adanya 4 poin penting. Pertama, yaitu kepercayaan. Kepercayaan berbicara soal bagaimana setiap anggota dari organisasi memberikan kepercayaan kepada organisasi tempat mereka bekerja. Kedua, yaitu kesetiaan. Bagaimana anggota organisasi tersebut memberikan loyalitas yang tinggi kepada organisasi tempat mereka bekerja. Ketiga, kejujuran. Bagaimana anggota organisasi memberikan transparansi pada organisasi tempat mereka bekerja. Dan keempat, keberlanjutan. Keberlanjutan ini berbicara soal bagaimana kepercayaan, kesetiaan, dan kejujuran tersebut terus berlanjut. Tugas PR di sini adalah PR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa harapan-harapan dari manajemen dan karyawan bisa mencapai tujuan dan mencapai kepuasan dari organisasi tersebut. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan penjelasan dari kami terkait hubungan karyawan. Kembali lagi, saya mau ingatkan di sini betapa pentingnya kita sebagai seorang PR yang mempelajari PR, supaya nanti ke depannya ketika kita selesai belajar dari PR ini, kita sudah dipersiapkan, sudah mengerti hubungan karyawan itu seperti apa, dan bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Saya Arthur Haruka dan 3 teman saya, Adit Mala, Maria Ignacia, dan Intan Larasati, mohon pamit. Terima kasih.